Iya, kadang-kadang ikuti itunya doang, kalau udah ketahuan jalan kemana gitu ya, ada waktunya jalan kemana. Schedule-nya bukan ribet sih sebenarnya, udah saking opak-opak dulu. Pakaian pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channelnya Bunda Pri. Masya Allah tabarakallah, alhamdulillah hari ini bisa sharing video lagi. Untuk video kali ini saya akan mengajak bunda-bunda semua ngikutin kegiatan saya dari pagi sampai sore itu ngapain aja ya bun. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video saya karena kan masih banyak gitu ya kalau suami-suami ataupun bapak-bapak yang nanyain kamu ngapain aja di rumah gitu, ibu rumah tangga ngapain aja seharian di rumah. Jadi kan kepengen tahu ya, ini kadang-kadang kegiatan kita belum semuanya ya, jadi hanya beberapa aja, kadang-kadang kan dibagi-bagi ya pun nggak setiap harinya sama. Tadi pagi saya udah belanja dan langsung saya masak gitu, karena kan biasanya pagi-pagi udah ada yang mau sarapan. Tapi biasanya saya pagi itu bikin nasi goreng atau ngerebus sesuatu gitu, kalau nggak ngukus pisang, ubi gitu, dan suka bikin pisang goreng apa, yang penting bisa buat cemilan di saat pagi buat sarapan ya bun. Untuk bunda-bunda yang selalu mendukung channel saya ucapkan banyak terima kasih. Dan yang baru hadir, saya ucapkan selamat datang, salam kenal. Jangan lupa mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Untuk pagi ini cucian piringnya lumayan banyak ya bun, karena kan ini setelah masak gitu. Biasanya biasa perabotan itu walaupun masak sedikit tapi sampahnya luar biasa. Karena kan tadi pagi saya udah bikin pisang kukus, dan itu pisangnya masih ada, mungkin nanti udah buat digoreng atau apa nanti sore gitu ya. Jadi harus selalu ada makanan buat cemilan gitu, daripada jajan-jajan yang enggak jelas gitu, mending kita bikin sendiri ya bun. Jadi alhamdulillah kan bisa dapat banyak, dan juga kalau makanan bikin sendiri itu lebih sehat ya bun. Biasanya makanan kalau bikin sendiri itu dapatnya banyak dan lebih hemat ya bun, karena kan sebagai ibu rumah tangga kita harus bisa mengatur keuangan kita ataupun mengatur uang belanja, jangan sampai tekor ya bun. Jangan sampai belum kita gajian lagi sudah habis uang belanja. Jadi kita harus pinter-pinter dan juga harus bisa menghemat pengeluaran di saat semuanya serba mahal. Dan jangan sampai suami nanya uangnya kemana aja gitu ya bun, rasanya sakit hati banget, gimana gitu, kayaknya kok kita boros banget itu nggak bun. Dan untuk bunda-bunda dan juga teman-teman semua, ikutin video saya sampai habis karena saya mau banyak-banyak cerita, karena video ini kan cukup panjang. Jadi saya mau cerita tentang saya dan keluarga, juga tentang YouTube, gimana saya udah berapa bulan nge-YouTube, dan juga apa motivasi saya bikin video panjang, dan juga banyak cerita tentang kehidupan saya ya bun. Jadi ikutin terus video saya, jangan di skip-skip ya bun. Alhamdulillah untuk cucian piring atau di dapur itu udah rapi semua, cuma nggak saya videokan ya bun karena nanti kepanjangan, karena videonya ini udah lumayan panjang, jadi skip-skip aja gitu ya bun. Karena untuk ngepel aja kadang kan butuh tenaga dan juga waktu ya bun, nggak cuman kita ngepel gitu, kadang-kadang lantainya kotor harus kita gosok-gosok gitu. Dan teras pun saya ada 2 bagian gitu, samping sama depan, jadi berasa juga kalau ngepel teras juga sudah mengeluarkan keringat yang cukup banyak ya bun. Dan lanjut, ini saya mau ngangkatin jemuran. Alhamdulillahnya hari ini saya nggak nyuci, karena ini cucian kemarin baru kering ya bun, karena kemarin itu mendung. Jadi karena kan saya jemurnya juga di dalam ruangan gini, ini di gudang sekaligus tempat jemur gitu.
Jadi kalau nyucinya agak siang terus mendung itu nggak langsung kering banget gitu, masih di bagian ketek itu masih basah gitu, jadi saya biarkan aja. Dan kebetulan hari ini tuh nggak nyuci, jadi hari ini saya ini aja ngangkatin jemuran aja, besok baru nyuci lagi gitu bun. Dan ini di siang harinya saya mau bersihin pintu. Jadi pintu itu saya itu udah punya rumah itu udah puluhan tahun ya bun, sekitar 18 tahun ini. Alhamdulillah ini kayunya udah awet banget gitu ya, tapi kan nggak semata-mata awet begitu aja kalau tanpa perawatan ya bun. Jadi ini untuk kayunya itu pakai pernis gitu, tapi saya cat ulang pernisnya itu sekitar 1 tahun sekali gitu ya bun, untuk menjaga kayunya supaya awet. Dan untuk merawatnya mungkin ini 1 bulan 1 kali saya gosok menggunakan oli. Jadi saya pakainya oli bekas gitu, karena kata bapak saya itu kalau oli bekas itu malah lebih manjur gitu ya, lebih untuk menjaga kualitas kayu. Karena kayu itu kalau dibiarin aja itu lama-lama itu akan lapuk ya bun, walaupun pakai cat ataupun pakai pernis gitu. Jadi harus selalu dirawat supaya menjaga kualitas kayunya dari semut dan juga dari binatang-binatang lain gitu. Kan biasanya bunda pernah lihat ya, ada kayu tiba-tiba dalamnya kopong dan keluar kayak bintik-bintik gitu, itu biasanya dimakan binatang gitu ya bun. Dan ini udah terbukti ya bun, menghilangkan dari kayu ini supaya tidak berserbuk gitu. Biasanya kan ada serbuk putih-putih itu dalamnya ada binatang yang hitam-hitam kecil gitu ya. Jadi saya pengalaman waktu pintu dapur itu saya lupa nggak kasih ini dulu, saya biarkan dulu. Ternyata baru beberapa hari pasang itu mungkin karena kualitas kayunya kurang tua atau kurang bagus gitu ya, jadi udah timbul putih-putih gitu, dan dalamnya itu ada binatangnya gitu bun, hitam-hitam gitu. Pas setelah saya gosok-gosok, oh iya saya ingat bapak saya ngomong gitu kan, katanya kayu itu kalau mau awet harus dikuas dulu atau diolesin sama oli bekas gitu kan. Jadi saya ingat dan kemudian saya terapkan gitu. Alhamdulillah jadi kayunya itu udah bebas dari binatang-binatang yang pemakan kayu gitu, yang keluar bintik-bintik bintik-bintik dan juga serbuk-serbuk putih gitu bun. Jadi makanya udah saya terapin nih untuk bersihin pintu berkala gitu ya, semua kusen yang kayu-kayu, kadang-kadang juga lemari saya bersihinnya pakai oli bekas gitu ya bun. Kan kalau kita oli bekas itu tinggal kita waktu ganti motor gitu, ganti oli motor itu kita tinggal minta olinya yang bekas gitu ya. Jadi untuk menghemat pengeluaran juga, kalau beli oli baru kan sayang juga ya bun, dan juga manfaatnya itu nggak sebagus oli bekas gitu, kata orang tua saya tuh pernah bilang kayak gitu.
Dan oli ini juga bagus untuk meja dan kursi, tempat tidur yang dari kayu, dan juga lemari ya bun yang dari kayu gitu. Jadi kita oleskan, kemudian kita bersihkan, gosok-gosok sampai kayunya meresap gitu ya, sampai olinya meresap ke kayu. Nanti kemudian dilap lagi gitu bun. Jadi emang prosesnya agak lama, harus sabar gitu ya bun. Jadi tapi emang itu sangat membantu gitu. Saya lemari udah alhamdulillah banget. Waktu itu udah sempet ada bintik-bintik gitu yang seperti butiran gula pasir gitu. Terus saya aplikasikan olinya itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu jadi nggak numbuh itu lagi. Biasanya kan kalau udah kebanyakan itu lama-lama nanti kayunya kopong, keropos, dan lama-lama hancur ya bun ya. Jadi untuk bunda-bunda yang punya lemari kayu, kalau kotor gitu bisa dibersihkan dengan oli gitu ya bun. Coba deh, jangan ragu-ragu, karena saya udah membuktikannya udah bertahun-tahun gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang meja kursi saya juga sudah sekitar 10 tahun itu masih awet aja ya bun. Jadi di samping untuk membersihkan gitu dan juga sekaligus merawat gitu, jadi nggak perlu biaya-biaya lagi. Yang penting kita telaten gitu. Emang menggosoknya itu agak lama gitu ya bun, karena kan kita bersihkan dulu, kemudian kita olesin dulu sampai menyerap. Kemudian kalau udah semua diolesin, baru kita bersihin lagi dengan lap yang beda, lap yang baru yang lebih kering gitu, untuk membersihkan supaya tidak lengket gitu ya bun. Ya emang sedikit capek, tapi ya emang begitu ya bun. Daripada kita ngupahin orang kan harus mengeluarkan biaya, dan juga kalau kita nggak rawat seperti ini juga nanti kusenya cepet rusak, dan juga harus lebih mengeluarkan uang lagi untuk menggantikan. Lumayan juga ya bun, karena sekarang harga kayu udah mahal banget, harga tukang udah lumayan, udah bukan murah lagi gitu kan. Jadi ya udah, yang ada saya harus rawat gitu ya bun, supaya lebih awet dan lebih mensyukuri aja gitu dengan apa yang udah kita punya. Jadi jangan sampai rusak gitu ya kan, itu kan bentuk syukur kita ya bun. Jadi kita rawat yang udah kita punya, karena ini juga perjuangan banget ngedapetin ini ya bun. Nggak semudah orang lain gitu ya. Kalau bagi saya punya rumah itu sesuatu perjuangan yang nggak mudah gitu kan, karena harus menghemat dan harus berpikir 1000 kali untuk bangun rumah gitu kan. Gak mudah, harus hemat, harus nabung juga, terus harus banyak doa juga kan. Gak semudah mungkin yang bunda-bunda dapatkan gitu ya. Kalau bagi saya kan ini udah sesuatu banget gitu. Dan lanjut di siang harinya, karena di rumah pekerjaan udah beres, jadi ini saya mau bersih-bersih di kamar ya bun. Karena di kamar saya ini ada lemari yang isinya kerudungan dan perintilan yang lain gitu ya bun. Jadi saya itu udah penasaran banget, nanti kalau saya waktunya agak senggang, nggak nyuci dan nggak banyak kerjaan yang lain, saya tuh pengen bersihin ini, pengen decluttering gitu ya, decluttering gitu. Karena gimana sih, jadi ini banyak banget kerudungan yang nggak kepake gitu, tapi kok mau dikasihin ke orang, kok kayaknya masih sayang gitu ya bun. Tapi kalau nggak dikasihin kok numpuk gitu kan, terus kadang-kadang nggak dipakai juga gitu. Jadi ya kalau saya pikir mubazir gitu, kalau nggak dipakai gitu juga, siapa tahu nanti dikasihin ke orang itu orang lain bisa pakai dan lebih banyak manfaatnya gitu ya bun. Kalau di kita mungkin udah nggak dipakai lagi, nggak digunakan lagi, tapi untuk orang lain bisa jadi barang sesuatu yang bisa bermanfaat, dan itu pahala buat kita ya bun. Daripada kita numpuk barang-barang yang nggak kepake itu nanti mubazir
Dan kata Ustadz itu ada hisapnya ya bun, kalau barang-barang kita tumpuk tapi kita nggak pakai, lebih baik kita kasih ke orang, dan itu akan lebih manfaat dan juga lebih membahagiakan diri kita ya bun. Jadi kalau kita ngasih barang ke orang lain senang, itu rasanya ada kebahagiaan tertentu di hati kita, dan kita akan lebih bersyukur gitu dengan apa yang sudah kita kasih dan juga apa yang sudah kita punya gitu ya bun. Kalau saya seperti itu, mungkin bunda-bunda enggak kali, atau mungkin bunda-bunda punya perasaan yang lain ya, karena mungkin saya baru bisa ngasih yang sekedar receh-recehan seperti ini gitu ya. Jadi walaupun kita cuman ngasih kerudungan gitu, kayaknya kalau yang kita kasih itu kayaknya senang, kita bahagia gitu ya. Apalagi kita bisa ngasih uang ke orang gitu ya kan, ngasih barang yang lebih berharga, mungkin orang lain akan lebih bahagia dan kita juga akan lebih bahagia lagi ya bun. Ini lemarinya kalau dilihat sekilas itu kayaknya nggak terlalu kotor ya bun, tapi ternyata nih ya, setelah dibongkar, setelah dibuka semua lacinya itu kelihatan banget itu debunya udah numpuk ya bun. Karena biasanya ini saya ngelap cuman di luarnya aja, di pinggirnya gitu tipis-tipis. Ternyata begitu dibuka, Masya Allah banget itu debu, ya Allah. Udah kayaknya gimana gitu, padahal udah saya sering bersihin, tapi nggak saya bongkar-bongkar seperti ini ya bun, karena kan harus punya waktu yang lumayan gitu ya kan. Apalagi kalau kita lagi banyak kerjaan gitu, kayaknya kita nggak ada istirahat banget gitu kan. Apalagi kalau harus antar jemput anak kan, karena anak saya udah nggak antar jemput lagi, jadi kan udah banyak waktu luang gitu ya kan. Jadi ya alhamdulillah ini bisa beres-beres. Dan ini juga kayaknya masih untuk lemari yang satu lagi itu masih ada kayaknya, di lemari TV itu banyak barang-barang yang udah nggak kepake. Nanti kalau ada waktu luang lagi saya mau bongkar, saya mau decluttering lagi gitu ya, karena kan banyak barang-barang jadul gitu, kayak kaset-kaset jadul itu masih ada di lemari TV saya itu di depan. Jadi kayaknya gemes gitu ya, kepengen bersih-bersih, tapi nanti nunggu suami, soalnya barang-barang banyak itu punya suami ya bun, karena bukan punya saya. Kalau yang di laci ini kan banyak kan barang-barang saya semua, jadi saya bebas gitu mau mana yang dipakai dan mana yang mau dibuang gitu kan. Dan alhamdulillahnya ini saya punya waktu bisa bersih-bersih begini kan. Jadi kayaknya udah bersih gitu bisa meringankan beban gitu, karena oh iya ini ternyata kotorannya banyak banget gitu kalau nggak dibersihin. Geli gitu, saya kan geli banget sama debu kalau udah numpuk kayak gini. Aduh, udah gemes gitu bun, rasanya ini aja saya sampai gemes banget gitu, pengen bersihin buru-buru gitu biar kelar gitu, karena kan ini banyak perintilan barang-barang yang apa ya, sebenarnya nggak kepake tapi butuh gitu, suatu saat pasti butuh gitu. Jadi ini saya lagi bongkar-bongkar. Di situ ada peniti, ada jepitan, ada segala macam gitu, ada buku-buku tabungan, ada segala macam ini, ada surat-surat apa gitu, ada kwitansi gitu. Jadi harus dibongkar-bongkar, harus dipilah-pilah gitu bun. Jadi lumayan juga ini pegel gitu, karena kan ini aslinya videonya lama banget gitu kan. Cuma ya saya skip aja sih sebenarnya ini. Untuk video kali ini lumayan panjang, dan mohon untuk bunda-bunda bisa mengikutinya sampai selesai, dan semoga bunda-bunda sehatkan badannya, dimudahkan rezekinya, bisa nonton video saya gitu ya bun. Karena terus terang aja ini saya lagi mengejar jam tayang supaya lebih cepet gitu, karena kan modalnya untuk jadi partner YouTube itu harus 4.000 jam tayang gitu ya bun. Jadi ini saya lagi ngejar jam tayang supaya lebih cepat tercukupi gitu ya bun, karena sebagai ibu rumah tangga pengen juga punya penghasilan gitu, walaupun gak seberapa tapi ada kebanggaan tersendiri ya bun kalau kita punya penghasilan sendiri. Kita mau beli apa juga
insya Allah kita bisa sendiri gitu ya kan, walaupun beli ya sekedar recehan gitu. Tapi ya kan kalau kita minta mulu sama suami kan kita nggak enak ya bun, karena kan suami udah menanggung semua kebutuhan keluarga, anak-anak saya sekolah, dan juga anak saya kan ada yang kuliah gitu ya. Yang satu lagi alhamdulillah udah tinggal skripsi, udah mau selesai. Mohon doanya kepada bunda-bunda semua, semoga anak saya cepat lulus ya. Untuk si kakak yang pertama sedang dalam skripsi, semoga dimudahkan segala urusannya biar cepat lulus dengan nilai yang baik ya bun. Untuk bunda-bunda mohon doanya, dan juga semoga anak saya mendapatkan ilmu yang berkah dan barokah gitu, amin ya bun. Dan ternyata ya bun, setelah dibongkar-bongkar, ini ternyata kerudungan itu banyak banget yang udah lama nggak dipakai tapi masih layak pakai dan masih bagus gitu ya. Karena saya udah nggak pengen pakai lagi, jadi saya pilih-pilih mana yang mau saya pakai dan juga yang mau saya rehab. Jadi ini ada kerudungan sebagian yang besar gitu ya kan, nanti tapi dipakainya itu kurang nyaman gitu. Nanti saya mau permak ataupun saya renovasi gitu ya, saya makeover gitu bun, karena kan di rumah saya punya mesin jahit. Jadi kadang kalau ada kerudungan yang enggak sesuai, kadang nggak enak dipakai, nggak nyaman, itu kadang saya bongkar gitu ya kalau kerudungannya itu masih besar. Nah kayak ini nih yang pink yang warna salem ini kerudungannya udah lama banget ya, baru kadang-kadang baru ingat lagi kalau punya kerudungan tuh kalau lagi begini, lagi bongkar-bongkar gitu ya, kayaknya kok oh iya ada punya kerudungan ini masih bagus gitu kan, jarang dipakai, tapi kalau dipakai kayaknya kurang sek gitu, kurang nyaman. Terus karena ada bling-bling gitu kayaknya terlalu mewah gitu ya dipakainya, kalau sehari-hari kayaknya kurang nyaman gitu. Jadi niatnya nanti saya pilah-pilah itu mau saya renovasi gitu, saya mau bongkar gitu kan, nanti mau saya kasih tali gitu, bisa dipakai buat sehari-hari. Dan yang bling-blingnya bisa saya gunting gitu ya, mau saya renovasi gitu, saya makeover gitu kan, jadi deh bisa pakai buat sehari-hari. Karena kan biasanya ibu rumah tangga kalau pergi-pergi tuh jarang, apalagi saya ya paling kondangan, paling silaturahmi ke saudara, nggak tentu sebulan sekali ya bun, nunggu suami libur, nunggu ada acara gitu kan. Kalau sengaja-sengaja itu saya enggak, karena kan suami sibuk ya, saya pergi sendiri tuh kayaknya kurang nyaman gitu ya kan, nggak enak juga kalau harus pergi-pergi sendiri gitu kan, harus mengeluarkan uang. Jadi kan saya pikir mendingan buat ongkos anak saya kuliah gitu kan, bisa buat anak saya jajan gitu kan kalau saya harus pergi-pergi. Tapi kalau refreshing silaturahmi saya lebih suka ya ke rumah saudara gitu kan, jadi lebih ada manfaatnya dan ada nilai ibadahnya gitu ya bun. Kalau silaturahmi itu bisa memperpanjang umur kita, dimudahkan rezekinya gitu bun. Jadi kalau saya hanya sekedar healing sama teman-teman tuh saya udah nggak lakuin semenjak saya rumah tangga gitu. Kayaknya saya udah nggak jarang banget gitu pergi cuman sama teman-teman gitu, enggak. Paling saya kalau itu pergi-pergi tuh sama ipar, sama saudara suami saya gitu, rame-rame sama anak-anaknya gitu ya kan. Tapi ya karena saya nggak terpaksa atau gimana-gimana ya, saya biasa aja jalanin hidup gitu ya kan. Karena kan kita rumah tangga itu nyari ridhonya Allah gitu ya kan. Jadi sesuatu yang kita lakuin juga kita harus kita harus ngikutin apa kata suami. Dan juga kita nggak bisa pergi-pergi sendiri karena kan kita sudah berumah tangga ya bun.
daripada kita menumpuk dosa, mendingan kita di rumah juga udah senang banget gitu. Saya sih udah bahagia aja gitu, alhamdulillah aja, walaupun di rumah aja itu kayaknya ya udah gitu, senang aja gitu di rumah, karena kan alhamdulillah di rumah walaupun sederhana tapi kan rumah sendiri ya bun, alhamdulillahnya juga makanan ada, kebutuhan semua alhamdulillah, walaupun sederhana itu yang penting kan cukup ya bun, walaupun gak mewah, terus apa ya, nggak bisa pakai barang-barang mahal, tapi ya alhamdulillah aja, karena kan yang penting kebutuhan anak-anak, kebutuhan makan alhamdulillah tercukupi gitu. Kalau saya mandangnya seperti itu, dan apa ya, udah bersyukur aja dengan apa yang udah kita punya gitu bun. Alhamdulillah ini 2 laci sudah bersih ya bun, tinggal 2 lagi. Kayaknya kok aduh ini udah pegel juga gitu ya, udah aus, karena kan lumayan ini bersihin satu-satu, dan juga banyak debunya gitu ternyata, walaupun tertutup gitu di laci, dan harus dikibas-kibas satu-satu gitu, karena kan lumayan juga ini. Udah lama banget saya nggak bersihkan seperti ini ya bun, jadi ini karena baru nemu moodnya yang bagus gitu, ya udah saya bersih-bersih lagi. Ternyata lumayan juga ini, dapat kerudungan yang nggak kepake gitu ya, yang pengen saya kasihin ke orang. Biasanya saya waktu kemarin saya pilih-pilih itu saya kasih juga ke tukang buah yang langganan saya, karena beliaunya itu harus cari nafkah gitu ya kan, sedangkan suaminya itu nggak ada pekerjaannya gitu. Kalau pekerjaannya itu biasanya tadinya tani, semenjak sawahnya banyak buat dibikin perumahan, jadi nggak punya penghasilan lagi di sawah gitu. Jadi sekarang penghasilannya dari istrinya yang jualan buah keliling, dan juga suaminya kadang-kadang kalau ada yang nyuruh suruh ngapa gitu, suruh ngerjain apa gitu, baru dapat penghasilan gitu ya bun. Jadi kasihan banget gitu, karena ternyata di luar sana itu banyak lagi orang yang kurang beruntung dibanding kita, yang walaupun sederhana, yang penting kan suami masih ada penghasilan dan anak-anak masih sekolah gitu ya bun. Jadi saya kemarin pernah sempat ngasih gitu ya kerudungan gitu, ternyata dia mau gitu. Jadi saya alhamdulillah seneng banget gitu ya kan, karena ini saya punya banyak gitu kerudungan nggak kepake. Insya Allah nanti kalau beliaunya lewat lagi, biasanya sih hampir tiap hari itu keliling jualan buah gitu, dan hampir tiap hari juga lewat rumah saya, dan karena kan saya udah langganan gitu, jadi insya Allah mau saya kasih gitu kalau beliaunya mau lagi gitu, daripada saya kasih
ke orang gitu yang belum tentu membutuhkan. Saya kadang mikir ya, kalau kita ngasih sesuatu yang barang yang cuman barang bekas gitu ya, saya tuh takut juga, kadang-kadang takut orangnya tersinggung, karena kan nggak semua orang punya pikiran yang oh ya alhamdulillah dikasih berarti kan rezeki gitu. Kadang-kadang takut salah alamat gitu ya Bun, karena kita ngasihnya barang bekas, kecuali gitu kalau kita ngasih uang ataupun ngasih apa gitu ya yang yang enak gitu. Kalau cuma ngasih kerudung bekas begini kan harus kita milih-milih dulu siapa orangnya gitu kan. Kadang-kadang juga takut nggak mau nanti tersinggung orangnya kan gitu. Nggak semua orang mau gitu ya Bun, karena kan di dunia ini banyak orang yang pikirannya bermacam-macam gitu ya. Jadi saya sebelumnya itu saya tanya dulu, Bu mau nggak kalau saya kasih kerudungan tapi bekas saya, nggak apa-apa, mau apa enggak? Kalau enggak nggak apa-apa gitu, nanti saya kasih ke orang lain gitu, ataupun ya udah nanti saya buang aja gitu kan. Tapi alhamdulillahnya orangnya mau gitu. Jadi oh ya sudah, syukur alhamdulillah, berarti kan apa yang saya kasih itu ada manfaatnya buat orang lain, daripada kalau di rumah paling ya dijadiin lap gitu ya kan. Jadi ya lebih baik sih dikasihin ke orang gitu kan, karena baju bekas juga udah banyak gitu untuk lap saya pakai gitu kan, nggak saya buang semata-mata gimana gitu, walaupun udah baju udah buluk gitu, udah bekas, kadang masih saya pakai ada gunanya gitu untuk lap gitu kadang-kadang, apalagi kalau musim hujan ya. Jadi kan saya tinggal di kampung gini, kalau musim hujan itu teras itu selalu kotor kena cipratan air hujan. Jadi banyak manfaatnya gitu kalau kita punya baju-baju bekas gitu, kita pakai buat lap gitu Bun. Dan alhamdulillah ini tinggal satu laci lagi. Ternyata di dalam laci ini banyak surat-surat kayak sertifikat, ijazah gitu-gitu, dan juga ini ada kayak casan gitu, kayak charger gitu ya, ada kacamata, ada berbagai macam perintilan yang gak kepake tapi suatu saat nanti takut kepake gitu, mau saya buang aja yang kira-kira yang udah lama banget yang gak kepake gitu ya Bun. Jadi ini kayak lampu-lampu gitu kan, sebenarnya udah saya nggak pakai gitu, tapi kenapa masih disimpan aja, tapi kayaknya ini udah nggak berguna lagi deh, nanti mau saya buang-buangin aja. Tapi di sini juga ada kayak kwitansi gitu, tapi ya masih ada sebagian yang sekiranya dipakai, dan juga ada surat lamaran gitu yang bekas udah lama banget gitu ya, tapi ternyata masih disimpan aja di sini. Mau dibuang takut butuh gitu kan, jadi ya udahlah, mau saya simpan aja gitu, takutnya kan suatu saat dipakai gitu kan, karena ada ini ada surat-surat yang dari bank gitu, dan juga masih banyak perintilan yang lain gitu kan. Jadi mau saya bersihkan aja, nggak saya buang sih, takut nanti butuh gitu kan, untuk informasi apa gitu. Kadang-kadang saya lihat dulu, oh ternyata ada kwitansi yang udah puluhan tahun waktu saya mau nikah itu, jadi sekitar udah 24 tahun yang lalu gitu kan, udah lama banget, ternyata masih saya simpan. Gak apa-apa ya Bun, jadi sebagai kenangan gitu. Dan ini alhamdulillah untuk bersih-bersihnya udah hampir selesai. Terima kasih yang udah ngikutin video saya sampai sekarang, sampai di sini, sampai detik ini, sampai menit ini ya Bun. Terima kasih banyak. Semoga bunda-bunda selalu sehat, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan segala urusan dan juga rezekinya ya Bun. Dan mohon dukungannya dengan channel saya yang ini, karena channel saya yang pertama itu kurang berkembang gitu ya Bun, karena udah 1 tahun lebih tapi nggak berkembang gitulah pokoknya, dan malah jam tayangnya malah semakin menurun gitu kan. Jadinya saya ganti dengan channel yang baru. Semoga channel yang baru
lebih beruntung dari channel saya yang lama, karena jadi channel yang lama khusus saya untuk nonton video bunda-bunda semua, terutama yang udah saya subscribe gitu kan untuk videonya. Tapi saya kalau nonton itu jarang komen ya, karena saya hanya ingin membantu teman-teman juga. Kadang-kadang yang udah saya subscribe, apalagi teman-teman yang dulu itu, saya hanya sekedar berkunjung aja tanpa meninggalkan komen gitu kan, karena saya ingin mendukung semua gitu teman-teman saya gitu kan. Ya, saya hanya sekedar mohon dukungannya ke teman-teman semua, ke bunda-bunda yang selama ini ngikutin channel saya yang baru. Semoga channel saya ada rezekinya gitu jadi partner YouTube. Mohon doanya kepada bunda-bunda semua, semoga saya cepat dimonetisasi, walaupun subscribernya belum banyak gitu ya bun, belum memenuhi syarat dan juga jam tayangnya, tapi insya Allah dengan ridho Allah dan juga dengan doa bunda-bunda semua, dengan dukungannya teman-teman semua, semoga saya bisa cepat mencapai apa yang jadi syarat di partner YouTube-nya gitu ya bun. Dan semoga bunda-bunda juga yang sesama konten kreator gitu, apalagi yang belum memenuhi syarat, semoga cepat ya. Semoga juga cepat dimonetisasi dan bisa gajian gitu ya, kan kita bisa punya penghasilan sendiri ya bun. Suatu kebanggaan sebagai ibu rumah tangga yang punya penghasilan sendiri itu rasanya luar biasa sekali. Oh ya, untuk bunda-bunda semua, terima kasih yang udah ngikutin video saya, dan mohon maaf jika banyak kekurangan karena video saya lama banget. Dan juga mohon kritik dan sarannya, jangan segan-segan untuk komen di video saya ya bun, insya Allah saya balas satu-satu. Dan terima kasih, sampai di sini dulu video saya. Mohon dukungannya ya bun, dengan terus mendukung channel saya dengan cara like, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini untuk kerudungannya dapat segini, lumayan juga banyak, ini lebih dari 10 piece ya bun, jadi bisa bermanfaat untuk orang lain. Semoga ada yang mau menerima walaupun kerudungan bekas gini ya bun. Oke, terima kasih.